dengan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada siapa yang wajib membayar zakat fitrah. Masih di bawah lagi. Turunin. Baik Bapak yang dimuliakan Allah. Iya. Bapak yang dimuliakan Allah, Ibu, yang pasti yang namanya zakat fitrah itu sesuatu yang wajib. Zakat fitrah sesuatu yang wajib, wajibnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi pertama orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan, artinya memiliki harta yang kalau dia bayar zakat fitrah pada hari raya dia masih bisa makan sampai waktu malam. Sekarang dia bayar zakat fitrah, tapi Idul Fitri dia kelaparan, gak wajib bayar zakat fitrah. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga bertemu dengan akhir Ramadan, yang kedua bertemu dengan awal Syawal. Ini 4 syarat inilah yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat. Jadi kalau belum bertemu dengan akhir Ramadan, bertemu dengan awal Syawal, orang belum wajib bayar zakat. Sekarang nih Pak, ini tanggal 12 Ramadan, Bapak belum wajib bayar zakat. Tapi boleh nggak saya bayar zakat? Boleh, hukumnya mubah aja. Saya bayar dari sekarang aja. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau udah akhir bulan suka repot. Nggak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi biasanya masjidnya belum siap. Masjid siapnya nanti 1 minggu setelah mau habis masa Ramadan baru biasanya. Jadi Bapak harus menyerahkan langsung. Nah sekarang secara jelas, siapa sih yang wajib membayar zakat fitrah? Yang pertama yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah kepala rumah tangga, suami. Suamilah yang wajib membayarkan zakat fitrah buat istri dan anak-anaknya, beserta orang yang ada dalam tanggungannya. Dia mampu nggak? Mampu. Buat istrinya mampu, buat anak-anaknya nggak mampu, berarti anaknya nggak dijauhin zakat. Yang wajib zakat dia doang berdua. Tapi bapak ini bertanggung pula untuk menanggung orang-orang yang ada pada tanggungannya. Kepalanya itu di bapaknya. Sekarang gini Pak, bapaknya itu nggak mampu, tapi istrinya orang kaya, punya warisan dari orang tuanya, dia mampu nih, maka istri boleh membayar zakat untuk dirinya sendiri, diberikan kepada suaminya, boleh. Kenapa? Karena istri nggak wajib menafkahi suaminya. Gini Pak, ini terserah Bapak ya. Dalam Islam itu nggak ada istilah gini Pak, uang suami, uang istri, atau dibalik gini, uang suami, uang istri sendiri gitu. Jadi kita nggak wajib uang kita diserahin semua ke istri kita, nggak wajib. Halo? Iya. Dalam Islam nggak ada istilah uang suami itu uang istri sendiri, itu nggak ada. Kita nggak harus menyerahkan harta kekayaan kita sama dia. Emang dia siapa? Iya, kita wajib menafkahi istri kita, wajib. Berapa istri kita dinafkahin? Menurut keadaan di Depok, di Jakarta, berapa biasanya? Pantasnya. Anggaplah ibu-ibu 1 bulan 10 juta cukup nggak? Cukup Kak. 10 juta kurang, bini ente? Oh kurang, wah kacau. Yang mau kurang mana sih orangnya, coba dah buka orangnya, nggak pengen lihat saya. Repot nih anak sultan ini ya.
Ya anggaplah bapak 15 juta, itu udah gede banget pak. Itu di Parung 15 juta istri 2 tuh kata Bang Imam ini. Ini 15 juta nih. Pak, bapak punya gaji 25 juta tuh pak. Itu yang 15 juta itu bagian nafkah bapak ke istri bapak. 10 juta boleh bapak simpan. Begitu juga uang istri bapak nggak berhak pakai uang istri bapak nggak. Istri kalau sesuatu yang ada di rumah itu lumrah untuk bisa dikonsumsi, kalau dia mau memberikan kepada orang lain, istri wajib izin sama suaminya, gak bisa sembarangan. Karena apa yang ada di rumah itu atas nafkah suami. Istri mau kasih beras, maka harus ngomong dulu sama suaminya, bang boleh gak ngasih nih ke Poleha nih, kasihan Poleha gak punya beras. Kata suaminya kasih, boleh kasih. Nah sekarang gini pak, istri itu sekaya apapun dia itu wajib kita nafkahin, maka dia wajib kita bayarkan zakatnya. Sekarang kebalik nih pak, istrinya kaya, suaminya miskin, maka suaminya gak wajib bayar zakat tapi nerima zakat. Istrinya bilang, bang gue mau bayar zakat malu sama zakat fitrah, malu aja kagak tegal gue ngeliat lu 3 hari gak ngerokok nih, gue bayar zakat. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Sekali lagi, karena boleh membayar zakat fitrah kepada orang yang tidak kita nafkahi, boleh. Termasuk seorang istri memberikan zakat kepada suaminya. Dulu begini pak, Nabi cerita ada ibu-ibu lagi kumpul. Waktu lagi kumpul Nabi mengatakan gini, perbanyak amal, perbanyak sedekah ya, kata Nabi. Kenapa? Karena saya waktu Isra Mi'raj banyak melihat perempuan ada di dalam neraka. Kenapa? Karena pertama kurang bersyukur, kadang-kadang gak terima kasih sama suami, kufur. Terkadang terkait masalah sholat. Nah, ada seorang perempuan namanya Zainab. Zainab ini orang kaya dan dia adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Zainab orang kaya, Abdullah bin Mas'ud orang miskin, suaminya nih. Maka Zainab bilang, ya Rasul boleh gak saya sedekahnya sama suami saya? Kata Nabi, kalau kau sedekah dengan kerabatmu ganjarannya 2. Apa? Pertama ganjaran sedekah, yang kedua silaturahimnya. Nah bapak kalau mau bayar zakat, kalau bisa jangan sama orang yang jauh, sama orang yang kerabat dekat kita, orang yang ada di sekeliling rumah kita. Boleh nggak saat saya tinggal di Depok bayar zakatnya di Tulung Agung? Boleh, tapi kebangetan banget. Emang orang Depok nggak ada yang miskin gitu. Nah, jadi sunahnya sama orang dekat. Bang Edi sama yang kenal. Itu bagusnya, ganjarannya 2. Yang kedua, siapa yang wajib bayar zakat? Anak itu ada 2 pak. Pertama, kalau anaknya masih belum balik, di bawah umur 15 tahun, maka yang membayarkan zakatnya langsung ayahnya. Contohnya saya punya anak 3, itu masih kecil, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Dia yang bayar zakat saya beli beras 50 kilo. Satu orang kan 3,5 liter tuh. Saya beli beras 50 kilo, lebih nggak apa-apa. Saya bawa nih, saya niat, Nek, saya niat sama orang miskin bayar zakat fitrah. Buat saya nih Muhammad Yusha, ini buat istri saya Goyatu Zain, ini putra saya Muhammad, ini putra saya Haris Alik Hakam, ini putra saya Hasyur Muqais Hakam. Tolong diterima ya. Ya, saya terima zakatnya. Yang ngomong saya. Kenapa? Ini anak saya 3-3-nya belum bisa ngomong, kagak paham. Bang ngomong apa ya? Ngomong mah bayar zakat apa ya? Apalagi yang 2 tahun nggak selesai kalau suruh ngomong. Nah, kalau yang kecil begini, Bang Edi yang bayar ya. Tapi kalau anaknya sudah dewasa 15 tahun, itu juga terbagi 2. Kalau dalam udah dewasa tetapi belum mapan, udah kerja, tapi uang jajan masih minta, Pak Heru minta dong Pak, minta uang Pak, masih dikurangin ya. Maka orang tua waktu membayar zakat nggak boleh dibayarin, uangnya dikasih ke anaknya. Nih, sono bayar zakat, diri ke masjid, bilang zakatnya buat kamu. Paham? Anaknya suruh bayar zakat sendiri, jangan dibayarin. Pak Ustaz mau bayar zakat
atas nama saya, walaupun uangnya dari orang tuanya. Tapi Pak, kalau seandainya kita punya anak udah dewasa, anak sudah dewasa nih, lalu sudah menikah, pindah rumah, berarti kalau udah pindah rumah tidak dalam tanggungan kita, dia udah sendiri sama suaminya. Waktu datang malam Idul Fitri, nauzubillah min dzalik, anak kita susah, anak kandung kita yang udah nikah susah, kita orang tuanya, kita mertuanya kaya gitu, maka kita boleh melakukan zakat fitrah kepada anak kita sendiri yang miskin, yang sudah di luar kakak sama kita, boleh. Tapi kalau anak itu nikah masih tinggal sama kita, ngambil beras punya kita, nggak boleh bayar zakat sama dia. Kenapa? Karena dia masih dalam penanggungan kita. Dia tinggal di rumah kita, udah nikah nih suami istri, suaminya belum kerja, istrinya belum kerja, susah. Kita mertuanya yang dia tinggal sama kita, kalau kita mampu kasih dia duit, nih sono bayar zakat berdua. Bukannya kita kasih dia zakat, tapi kita suruh dia bayar zakat. Kenapa? Berarti dia masih dalam tanggungan kita. Tapi kalau sudah di luar tanggungan kita, kalau dia miskin, kita boleh zakat sama dia. Maka saya sebagian saya serahin sama bibi saya, kebetulan guru ngaji, adik ayah saya, gak punya anak beliau. Nah itu nganggap kita ponakan anak. Nah beliau rumahnya udah doyong, nah itu kita ngasihnya ke beliau hadiah zakat, sekaligus kita kasih hadiah lebaran. Kenapa? Kepada orang dekat itu lebih bagus. Jangan sama orang yang jauh, keluarga nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Cari mana yang presisi kita kasih zakat. Jangan pesantren, jangan keluarga dulu, cari mana. Oh ini nih, ada adik kita yang nggak mampu, kasih dia, biar dia nanti ikut berbahagia. Alhamdulillah bang, saya baru banget pengen ngomong. Ini anak pengen banget makan putri salju bang. Capek makan biji ketapang mulu, tahu biji ketapang nggak? Yang tepung terigu keras banget tuh, letak dulu. Nah itu, sian pengen banget putri salju bang, biar ngebul kalau ngomong. Nah, kasih sama yang dekat. Nah ini budak nggak ada nih. Budak itu kayak barang dia. Yang kedua pembantu, beda sama budak ya. Kalau budak itu boleh kita pakai kalau kita majikannya. Kalau pembantu nggak boleh, karena pasal pemerkosaan, namanya incest, pasal 27 ayat 8, pidana 2 tahun atau termasuk dengan denda minimal 150 juta itu dia. Karena incest di situ. Nah, kalau pembantunya suka rela, kayak santri bantu saya di rumah, dia mah nggak pantas dibilang pembantu, lebih parah dari pembantu. Dia datang ke rumah, beres-beresin rumah, bantu rumah, udah pernah pulang ikutnya sama saya, lebaran ikut saya mudik gitu. Kalau dia dalam penanggungan saya, dia tidak terima gaji, ada uang jajan doang, tidak ada gaji bulanan, maka dia nanti saya yang wajib membayarkan zakat. Tapi kalau pembantu, sebenar-benarnya pembantu orang yang kerja di rumah kita, berapa bulanannya? Karena cuma nyuci gosok bulanannya 2 juta. Bulanan 2 juta mana cukup Ustaz buat hidup di Jakarta. Berarti kalau dia nggak mampu, maka dia nggak wajib bayar zakat, tapi dia mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita nggak usah pusing gitu. Yang merasakan itu personal orang masing-masing. Kalau memang sudah ditunjuk dia orang yang berhak menerima zakat, ya udah kasih aja, nggak apa-apa. Karena nanti di bawah ini pintu orang memberikan zakat itu pintunya ada banyak. Mohon maaf Pak, bisa turun lagi slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Nah, nih lu, kita berhenti di sini. Nah, nih, sebelum kita pembagian. Zakat itu terkait tentang masalah makanan pokok. Jadi mazhab kita Ibu, Bapak, kita ini nggak bisa nolak. Indonesia ini mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu zakatnya nggak bisa pakai uang, zakatnya itu harus makanan pokok. Rasulullah membayarkan zakatnya itu dengan kurma. Kenapa? Karena memang Rasulullah makanan pokoknya kurma. Kenapa Bapak sunnah makan kurma? Karena waktu buka makanan wajib kita gorengan. Iya. Gorengan, lontong itu nomor 1, korma nomor 2. Padahal gini Pak, itu mah
Bapak nanti kalau dalam bahas nanti dalam Masailul Fiqh lebih dalam nanti, mana Rasulullah yang harus diikutin, ini dasarnya syariat, mana yang mengikuti Rasulullah sebenarnya ini dasarnya itu adalah tradisi budaya. Kita tahu Rasulullah buka puasa makan kurma, betul. Ada yang tahu nggak Rasulullah itu sahur makannya apa? Halo? Nggak tahu. Rasulullah itu buka makan korma, sahur makan korma. Karena korma makanan pokok. Jadi Nabi kalau makan korma 1 piring. Bukan makanan cemilan 3, 1 piring. Sama air putih, memang makannya korma, itu makanan pokok. Sahur makan korma. Kita udah makan korma 1 piring, belum bilang makan, belum kena nasi, baru korma sepanci gitu. Nabi mah makanannya korma. Makanya Nabi bayar zakatnya pakai korma. Itu mah budaya sebenarnya. Abu Lahab juga makannya korma. Kenapa? Karena memang itu. Nah kalau dulu zaman Nabi udah ada jambu klutuk, sunnah kali kita makan jambu klutuk buka puasa. Nggak ada jambu klutuk, adanya korma Nabi. Abu Lahab juga makan korma Abu Lahab aja nggak ada kan gitu. Nah, apa makanan pokok? Gubzan syair, di sana makannya gandum, zakatnya gandum. Nah kita orang Indonesia makanannya apa? Kalau orang Jakarta, Jabodetabek, wallahi saya yakin makannya makan beras. Kalau saudara kita di timur makan papeda, papeda itu sagu. Kita ngomong aja yang di Jakarta dulu, kita makannya beras, maka wajib bayar zakat fitrahnya itu pakai beras, wajib. Berapa ukurannya? Ukurannya 1 sok. Berapa 1 sok? 1 sok sama dengan 4 mud. Mud gini Pak. Mud itu artinya panjang. Dulu orang gak punya takaran. Takarannya tangannya begini. Gini. Berasnya taruh di sini. Sampai sini penuh. 1, 2, 3, 4. Itu namanya 4 mud. 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan penuh, dari sini sampai sini sampai sini. Tuh. Nah, 1 mud itu sekarang sudah dikonversi jadi berapa? Kalau karungan 50 kilo itu 2,75 kg. Atau yang makan beras di warung belinya literan, itu zakat kita 3,5 liter. Kalau hidup berdua sama istri kita berarti zakatnya 7 liter. Ingat ya, beras yang dizakati adalah beras yang setiap hari kita makan. Saya kadang-kadang ada 2, kalau tanggal muda beras yang 13.000, tapi kalau lagi susah bapaknya anak-anak beli beras yang 11.000. Mabaina wabaina, mana diantara itu? Kalau bisa makan kita beras yang 12.000, waktu bayar zakat beras yang 15.000, itu yang paling bagus. Jangan dibalik. Waktu kita makan berasnya Rojo Lele, giliran bayar zakat pakai beras raskin, ini nggak boleh. Berarti dia nggak menunaikan zakat. Bayar beras tapi nggak yang dia makan. Ini mazhab kita Syafi'i. Sekarang boleh nggak kalau kita bayar pakai uang? Repot kayak saya nih. Berarti kalau saya bayar pakai beras buat 5 orang, gotong berasnya susah. Boleh nggak saya mau simple bayarnya pakai uang? Boleh. Tapi waktu Bapak bayar pakai uang, maka Bapak sedang tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Bapak nyebrang. Menurut siapa? Pendapatnya Abu Hanifah, namanya taklid. Berpindah mazhab boleh. Yang penting mengikuti kaidahnya. Abu Hanifah boleh nggak bayar pakai uang? Boleh. Kenapa? Kata Abu Hanifah begini, karena uang itu lebih maslahah daripada beras. Orang ngasih beras mulu, kagak ada uangnya, kagak dimasak berasnya. Kenapa? Bakar beli kompor nggak ada, beli gas kagak ada, beli minyak kagak ada. Ada juga makan beras doang, kagak ada lauknya kudu nggak ada. Makanya uang itu lebih maslahah. Orang miskin aja tahu gitu. Mau beras uang yang merah diambil. Kenapa? Itu lebih maslahah.
Nah, kalau kita mau ngikutin mazhab Imam Abu Hanifah boleh nggak? Boleh. Yang membedakan apa? Kalau mazhab Abu Hanifah, nih Pak, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, orang yang mau membayar zakat itu wajib berasnya itu 3,5 liter. Halo? Wajib kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i bayar berasnya 3,5 liter. Kalau mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah itu bayar berasnya itu 5 liter, bukan 3,5 liter, tapi 5 liter. Jadi gini Pak, kalau Bapak bayarnya ini doang nih Pak, bayarnya yang ini, itu Bapak kalau dikurskan rupiah 1 liternya 10.000, 3,5 liter itu 35.000. Kalau Bapak mau bayar pakai uang nggak boleh 35.000. Kalau mau pakai uang ngikutinnya Imam Abu Hanifah, dia 5 liter, berarti berapa? 10.000 kali 5 berarti 50.000. Nggak boleh bayarnya pakai uang, tapi ngikutinnya Imam Syafi'i nggak boleh. Namanya talfik. Talfik itu apa? Nyampur aduk mazhab, nggak boleh. Paham? Jadi Bapak kalau pakai duit itu hitungannya beras 5 liter. Di situ hitungannya salah di masjid. Jangan ikutin itu. Konversinya harus sama. Bagaimana contohnya talfik begini Pak? Nanti waktu kita udah meninggal dunia, kita ditanya sama Allah, Pak Haji Fauzan udah bayar zakat? Udah, orang mampu saya Pak. Bayar zakat ya. Mazhabnya apa? Saya mazhabnya Syafi'i ya Pak. Bayar zakatnya? Pakai uang. Dipanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini mazhabmu nih. Iya. Tapi dia bayar zakatnya pakai uang. Maka kata Imam Syafi'i, mohon laisa minna, itu bukan golongan saya. Saya nggak nerima zakat pakai uang nggak. Saya zakat harus pakai beras. Kata Pak Haji Fauzan, iya, saya nggak ikut jenengan. Saya ngikut taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Dipanggil Abu Hanifah. Sini Abu Hanifah. Iya. Kamu yang benar bilang boleh bayar zakat pakai uang. Kata Abu Hanifah, iya boleh bayar pakai uang karena maslahah. Berapa jumlahnya? 5 liter. Pak Haji Fauzan bayarnya 3,5 liter. Kata Imam Abu Hanifah, itu bukan mazhab saya. Mazhab saya harus 5 liter. Maka kata Tuhan lewat malaikatnya, Bapak sebenarnya ngikutin siapa Pak? Berasnya kagak, uangnya kagak. Nah ini yang dibilang talfik, mencampur adukan ibadah, nggak boleh. Saya udah berapa masjid saya datang, itu nggak ada hitungannya berapa ini. Kalau kita merasa hitungannya beda, kita paham. Kita makan beras benar-benar yang 10.000, Mas Imam, berarti zakatnya 50.000. Kasih Pak, saya bayar zakat. Di sini cuma 37.000 Mas. Enggak, saya bayar zakatnya 50.000. Saya, istri saya, anak saya 2, berarti saya bayarnya 200.000. Tolong terima zakat fitrah saya. Kenapa? Kita udah paham 5 liter. Tapi kalau kita mau murah 3,5 liter, ya ke masjid bawa beras. Sekarang orang kaya mana mau bawa beras, mana mau. Caranya kita yang pengurus masjid yang nolongin dia. Caranya gimana? Kerjasama sama tukang beras. Nanti bikinin beras di samping. Dia mau datengin, jelasin Pak, kalau Bapak mau bayar zakat pakai uang lebih mahal Pak, karena hitungannya 5 liter. Wah mahal banget. Kalau Bapak mau bayar zakatnya pakai beras, Bapak beli dulu tuh Pak, di sebelah ada koperasi, beli dulu beras. Dia beli dulu beras di sana. Habis dia beli beras, baru datang ke masjid bayar zakat pakai beras, boleh. Yang nggak boleh nih Pak, nih kebohongan pengurus masjid begini. Dia nyediain beras buat pura-pura 2 plastik. Pura-pura 2 plastik. Datang Pak Haji Fauzan sama istrinya, bayar zakat saya berdua, kebetulan anak udah gede. Oh iya, ini berasnya Pak 2. Nih, Bapak beli ya, beli. Saya udah beli, dibayarin nih. Lalu sah zakatnya. Berarti sekarang beras itu punya siapa? Punyanya Pak Haji Fauzan, punya istrinya, sudah dibayarkan ke masjid. Datang lagi Bang Edi sama istrinya, beras itu lagi yang ditampilin, itu nggak boleh tuh. Buat simbolik doang nggak boleh. Kenapa? Itu bukan beras ente, itu beras zakatnya Haji Fauzan. Kenapa dijual lagi di situ? Kalau udah, makanya saya bilang
kerjasama sama toko beras, bikin grid dari 12.000 sampai 15.000 kali 3,5 liter. Kalau mau dikurskan rupiah, dari beras yang 12.000 kali 5 berarti 60.000. Tulis 60.000, jelasin. Jangan sampai dia bayar 37.500 tapi di mata Tuhan dia belum bayar zakat. Paham ya? Jadi kita sendiri, saya beda, bukan beda, memang ini aturannya. Saya lihat gitu, wah ini kalinya beda berasa yang 15.000. Saya nggak mau Pak bayar zakat fitrah ini, yang mal yang ini. Begitu pula bapak yang bayar zakat mal, jangan sampai nggak bayar. Zakat mal itu nisabnya berapa? 85 gram. Sekarang Basnas sudah memberikan gambaran siapa bapak yang punya gaji setiap bulan 7.200.000 dan uang 1 tahunnya itu sebesar 91.578.000. Jadi per bulannya 7.200.000, bulan setahunnya 91.750.000. Maka orang itu wajib bayar zakat 2,5%. Saya misalkan kemarin saya hitung, iseng saya hitung, wah duit saya baru masuk nih sampai lebaran berapa ya, 130 juta. Saya hitung tadi malam, 2,5%-nya 3.250.000. Nanti kalau dapat ini berarti sekian. Saya udah hitung. Kenapa? Karena memang saat itu waktunya saya bayarin zakat. Bisa dipahami Bapak? Tapi kalau uang Bapak di rekening di bawah 91.200.000 sekian, nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Berarti belum nyampe nisabnya. Bisa dipahami Pak? Nah, bawa lagi. Siapa yang berhak menerima zakat? Pertama adalah orang fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan, atau dia punya harta atau penghasilan tapi tidak bisa mencukupi setengah daripada kebutuhan pokok yang layak bagi dirinya. Gini Pak, dia sih punya rumah, memang rumah itu tempat tinggal karena warisan dari orang tuanya. Dia benar-benar nggak punya. Kalau seandainya pokok makanan itu misalnya 10, dia nggak bisa menuhin setengahnya, cuma bisa menuhin 2 atau 3 saja. Maka ini orang lebih parah daripada miskin. Ada nggak sekarang? Ada Pak. Ada, bahkan guru ngaji yang ngajar di daerah Kalimantan, setiap hari ngaji ramai rumahnya gratis. Tapi sering guru ngaji dan anaknya itu dia nggak makan. Kenapa? Nggak punya yang bisa dimakan. Karena gratis. Kadang-kadang muridnya juga nggak paham, wali santrinya nggak paham. Dia pengen anaknya pintar berkah, tapi kemakmuran gurunya nggak dipikirin dia. Salah. Bapak yang punya guru, bapak yang punya anak ngondok, ingat gurunya itu diperhatiin, jangan dipusingin sama ngajarnya anaknya pusing, bayarannya juga dipusingin, jangan. Ada yang nggak makan, dan itu bukan katanya. Dan makan itu, lapar itulah yang bikin seseorang melakukan kejahatan itu. Masjid Himatul Masakin. Bapak dari sini main ke daerah Taman Puring. Di belakang di Taman Puring, Polsek Taman Puring ada dulu masjid, sampai sekarang ada makam kakek saya di situ, Masjid Himatul Masakin. Ramadan waktu saya masih ingat sekali, masih SD itu sendal sering banget hilang. Sendal sering banget hilang. Akhirnya dibikin tuh jaga, dulu belum ada CCTV, dijagain, ketangkep, mau dipukuli. Sama saya punya walid orang tua, jangan dipukulin, bahaya dah. Udah dia tutup pintu, bawa ke kantor, semuanya suruh keluar. Dia diem gitu. Tanya sama orang tua, udah makan belum? Dia bilang belum. Beli nasi padang, suruh makan dulu. Itu Pak, waktu dia makan nangis jerit dia. Nangis, ya Allah, Pak Haji, saya lapar, Pak Haji. Saya belum makan, saya belum buka, saya belum makan. Dia nangis, bahkan dia mau makan aja nggak kuat, saking apa? Dia malunya nangisnya. Saya nggak punya uang, orang saudara dimintain tolong nggak ada yang ngasih. Dia makan sambil nangis. Akhirnya dia bilang gini, kamu pulang aja ke kampung halaman kamu. Iya Pak Haji, saya nggak punya ongkos. Berapa ongkosnya?
Kamu mau nggak dagang asongan yang rokok di situ? Mau. Berapa modalnya? Dulu 200.000 cukup, pulang sampai dikasih sama saya punya orang tua. 2 tahun lebih, 3 tahun lebih kalau tidak salah. Orang itu datang cari rumah saya, cari rumah orang tua saya, bawa anak, bawa istrinya. Sekarang udah nikah, dagangannya berhasil. Jadi zakat itu boleh dipakai untuk meretaskan kemiskinan, boleh. Bapak punya kesepakatan sekarang, Pak. Kita bayar zakatnya buat orang kantor, mau nggak? Kalau di luar udah mau. Siapa di kantor kita yang paling miskin? Kita semua kasih ke dia, boleh. Dulunya orang miskin, gara-gara satu kampung bayar zakat sama dia, dia jadi juragan bos beras, boleh nggak? Boleh. Emang itu tujuan zakat. Sekarang dia jadi mustahik zakat, tahun besok jadi orang yang bayar zakat, boleh. Iya, malam takbiran satu kampung punya beras 15 ton dia, ya kan jadi juragan beras. Nah, waktu dia punya beras wajib bayar zakat enggak? Enggak. Kenapa? Karena waktu ketemu dengan akhir Ramadan dan awal Syawal dia masih miskin, kayaknya baru tengah malam, ini namanya OKB, orang kaya baru dia, dan itu boleh. Yang kedua, orang miskin, satu level di atas orang fakir nih, dia sih uangnya nggak cukup, UMR nggak cukup dia. Artinya kalau butuh uangnya 10 juta, dia cuma uang punya 7 juta, 8 juta. Makan sih, tapi kurang dianggap layak. Kalau ada tamu bagi 2 nasinya. Ini orang miskin nih. Nah, ini biasanya yang di kampung-kampung tuh yang apa namanya ya, mohon maaf, yang nyariin botol, yang istrinya nimbangin kasih dia. Memang cukup dapat 3.500 satu kilo atau apa, cuma dia orang miskin nggak mampu kasih. Yang ketiga, amil. Nah, ini ada permasalahan di amil. Kalau amil mengikuti aturan pemerintah, orang yang ditunjuk langsung sama pemerintah untuk mengelola zakat. Badan yang sudah ditunjuk sama pemerintah, Baznas, Lazisnu, dan beberapa lagi. Kita yang di kampung jangan ngambil asnafnya dari amil. Kenapa? Kita nggak ada yang ngangkat. Yang ngangkat kita ketua masjid. Ketua masjid nggak berhak ngangkat kita. Maka panitia zakat yang ada di kampung, kalau misalkan dia mau mendapatkan zakat, jangan dari alur muamil. Kenapa? Amil itu diangkat sama pemerintah. Seandainya dia seorang ustadz, maka kasih dia lewat jalur apa? Lewat jalur sabilillah, orang yang ikut berjuang di jalan Allah. Kalau misalkannya seandainya nih dia orang mu'alaf yang bantu, kasih dia dalam kategori orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kasih. Ada orang baru masuk Islam nih Pak, dimusuhin sama keluarganya. Dia ini bantuin kita, Pak saya boleh tinggal di masjid nggak? Boleh. Yuk bantuin saya ngurusin beras zakat. Dia bantuin tuh, nuangin beras, masukin ke karung buat dibagi-bagi. Dia distribusi. Waktu kita kasih jangan ambil, tapi kasihnya mu'allaf qulubuhum. Boleh nggak dilebihkan? Boleh. Kenapa? Ada rasa lelahnya, boleh. Tapi jangan panitianya, ini sekarang bakal gua nih ya, sisanya 2 plastik kasih, nggak boleh. Sesuai dengan protapnya, berapa zakatnya. Yang keempat, rikob. Ini juga nggak ada. Budak yang diperjanjikan bebas atas dirinya bila bayar setengahnya. Jadi budaknya, kamu saya bebaskan. Syaratnya bayar setengah uang. Berapa? 10 juta. Berarti dia kerjanya sama tuannya dari jam 6 sampai jam 12 nggak ada gaji. Nanti dari jam 12 sampai sore dia bebas cari serabutan, yang penting harus bayar sampai 10 juta baru bebas. Kalau ada budak begitu dari zaman kita, boleh gitu, Pak. Tolong bebasin saya jadi orang Islam, Pak. Saya budaknya Bapak Anu harus bayar 5 juta. Boleh. Diambilkan dari zakat mal untuk apa? Bebasin dia, boleh. Mana lagi? Garimin. Ini yang penting. Orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Tidak termasuk di situ utang Shopee Pay Later, utang Tokopedia, Lazada.com dan lain sebagainya, nggak termasuk tuh. Masuk keranjang enggak. Ini orang yang dia berhutang karena sabilillah, karena jalan Allah, bukan utang pribadi. Pak Haji Fauzan ngurus masjid, Pak Haji ini harus dibenerin nih, kalau enggak bocor.
Maka kata Pak Haji Fauzan, yaudah bentuk panitia, Pak Haji Fauzan penanggung jawab dia. Kata Pak Haji Fauzan, ente sono ke materialnya Haji Edi, dia temenannya, bilang ambil dulu barang-barangnya, nanti sambil ngecek sambil ini nanti kita bayar. Maka ngambil nih sama Pak Haji Edi, berapa nih barangnya? 15 juta. Uang kecerekan yang ada baru 5 juta, masih kurang 10 juta. Penanggung jawabnya Pak Haji Fauzan. Diteleponin Pak Haji Edi, mana Ji, kurang 10 nih. Ini nyari-nyari terus. Penanggung jawab dia. Na'udzubillah min zalik. Pak Haji Fauzan meninggal. Punya utang material nggak dia? Punya 10 juta. Tapi itu masjid punya dia apa punya umat? Punya umat. Maka boleh dari pihak masjid waktu Idul Fitri dapat zakat mal banyak, bayarin dulu nih utang penanggung jawab masjid. Kenapa? Dia yang pasang badan buat leizat Islam. Kita yang di pesantren sering gitu, sering banget gitu, mau bangun apa yang kayak sekarang gitu. Kadang-kadang suka bener nggak nih kalau dengan kata miliar rada mual gitu. Ini 1,4 miliar uang semua, saya bilang uang semua. Kalau bikin per termin berapa? Bantai 1 sampai ngedak ini 368 juta. Di pesantren ada berapa? Ada uang 150 juta, masih kurang 150 jutaan lebih. Saya bilang bangun aja dulu. Di tengah jalan itu urusan saya. Nanti minta 10 juta, kasih. Ada yang ngasih, kasih terus gitu. Nanti nih kalau saya meninggal ada catatannya. Keluarga saya udah paham, nanti boleh bayarin utang saya pakai zakat, boleh. Kenapa? Saya hutang bukan atas nama pribadi. Tapi kalau meninggal utang kredit motor, Shopee Pay Later belum dibayar, bini ngambil ini Lazada ini, nah itu mah suruh jual rumah, itu jangan ambil dari zakat itu. Oleh enak di lu, enak di muslimin ini. Kata orang zakat yang bayar utang lu doang. Sabilillah. Kalau dulu sabilillah itu orang yang mati di jalan medan Allah. Sekarang nggak ada. Mufassirin mengatakan fisabilillah juga bisa dipakai untuk kepentingan umum, yaitu seperti mendirikan tempat sholat, bukan sholat, mendirikan tempat sholat. Bantu buat masjid, boleh nggak? Boleh, kasih. Atau juga rumah sakit, boleh nggak? Boleh, lagi dibom tuh, ngambil dana zakat, boleh. Atau gaji guru, ustadz yang ngajarin yang lillahi ta'ala, boleh dikasih. Nah ustadznya ngambilnya yang sabilillah, jangan yang amil. Yang terakhir Ibnu Sabir. Siapa? Orang yang sedang di perjalanan, yang bukan maksiat, yang mengalami kesusahan di dalam perjalanannya. Santri boleh dia dari Kalimantan ke tempat saya, sono dari kampungnya Sekadau, itu Pontianak masih dalam lagi tuh. Datang nggak punya apa-apa dia, makan bareng sama kita, Ibnu Sabil dia. Saya bayar zakat sama dia, boleh. Kenapa? Dia Ibnu Sabil, susah. Kalau saya nggak kasih makan, dia nggak makan. Itu Ibnu Sabil. Atau memang orang yang datang bawa tas kresek, mau pulang kampung, kehabisan uang buat beli bensin, datang ke masjid, datang, Pak, saya minta tolong, mau pulang ke daerah Tulung Agung, minta bantuan zakatnya. Berapa biaya yang dibutuhkan? Tapi nanti dia bohong, itu urusan lain. Jangan ngomong bohong ini enggak. Kalau bohong mah banyak, yang pakai dasi juga tukang bohong banyak gitu. Enggak kudu orang miskin. Terakhir, zakat hanya boleh diberikan kepada, nah ini. Terus yang pertama hanya kepada orang Islam. Enggak boleh zakat dikasih kepada non muslim, enggak boleh. Yang kedua, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang masih dalam tanggungannya, nggak boleh. Artinya anak kita yang masih tinggal sama kita, nggak boleh. Yang ketiga, ini tidak boleh membayar zakat kepada keturunannya Nabi Muhammad yang sekarang dikenal dengan para habaib, ya kan? Nah ini penerima zakat berada di tempat pengeluar zakat karena tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain. Artinya kalau pada saat dia membayarkan zakat orang miskin di situ masih ada, ya kasihnya orang miskin di situ, jangan pindahkan kepada tempat lain. Ini semuanya tentang pertama itu niat mengeluarkan zakat. Saya kira terkait masalah zakat demikian. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan terkait zakat ataupun nilainya, dipersilakan. Silakan. Tata cara ngeluarin zakatnya kan
Enggak. Yang pasti diucapkan ada semacam transaksi akad namanya, harus saya bayar zakat ke Bang Edi, mohon diterima atas diri saya. Ya Ustaz, saya terima. Iya lah, kalau yang terima zakatnya bukan Ustaz, orang susah, mana bisa pakai anzarahukumullahu min hadzal, nggak bisa aja. Ya saya terima doang jawabannya. Jadi boleh zakat itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa isyarat juga boleh. Kenapa? Kalau bersyukur itu harus menggunakan kata alhamdulillah, orang gaguk nggak bisa bersyukur. Makanya pakai ini. Oke, nah gitu. Zakat pakai bahasa isyarat, bungkus. Ada lagi? Iya. Tadi harus diucap. Kan kita sebagai kepala keluarga kan membawa istri sama anak. Jadi itu harus ikut ke masjid. Nggak harus ngikutin. Bapak aja cukup. Bapak aja, misalkan istrinya kalau dibawa dua-duanya kan ketahuan. Istri satu, istri dua kan? Iya, ketahuan. Nah, jadi jangan dibawa, cukup abang bawain aja ke masjid. Ya serahin, saat saya bayar zakat fitrah buat saya dan istri-istri saya. Nah, itu jelas kan? Iya, kalau dibawa berantem. Allah mah adil. Yang penting antum, kecuali anak antum yang sudah 15 tahun tapi belum mampu dia. Kan kita kasih tuh, dia suruh ke masjid, mau apa nggak bisa. Ya bapak temenin. Dia suruh niat dia sendiri. Gitu. Tapi kalau masih kecil kita yang niatin. Kalau saya karena kebiasaan, jadi saya kalau ngelihat begitu anak saya bilangin, ntar bang ya, kalau abang jadi orang kaya kasih duit yang banyak nih, yang begini. Jangan bilangnya gini, sekolah yang rajin, jangan jadi kayak manusia silver. Enggak, kalau ente jadi orang banyak kasih duit dong, kamu 10 juta, boleh ya? Boleh. Dia nyontohin, uang anak saya habis sunatan, boleh nggak sih ya abang kirim ke Palestina? Kirim aja uang abang, dikirim sama dia. Dalam arti lumayan 1,4, biarin, jangan dipikirin. Beneran, jadi dia kadang-kadang, aduh kasihannya ngeliat badut itu kan, mobil saya haram kalau nggak ada duit 2.000-an receh, nggak haram tuh mobil saya bakar. Kenapa? Malu pakai mobil, putar balik nggak bisa ngasih 2.000, mobilnya Mercy. Lu pilih, lu mau jadi orang yang minta 2.000 atau lu yang dalam mobil kasih 2.000. 2.000 nggak bisa bikin kaya, nggak bisa bikin miskin. Buang mobilnya, nanti odong-odong, malu. Ya. Istri juga niat tapi di rumah gitu. Enggak, udah diwakilkan sama kita. Kan dia masih dalam tanggungan kita, kayak anak kecil berarti dia. Kecuali istri kita kaya, kita susah. Dia bilang diri, bang karyawan doang rumah. Nih, gua kasih tahu rekening gua nih, bang BTPN segini nih. Nih, gua bayar zakat fitrah, gua rokok. Nih, rokok Marlboro 1 slot. Nih, itu jarang gitu. Jarang banget, ini saya nggak pernah. Ada lagi, besok kita udah masuk tentang yang wudhu. Yang tadi mengenai zakat mal yang gaji. Zakat mal yang apa bang? Yang gaji tadi yang Gaji profesi ya. kalau biasanya kan kalau kayak Mas kan hidupnya 85 gram terus dalam setahun nih. Iya, namanya Kalau kalau. gaji itu kita gaji dalam setahun atau yang ada di rekening kita. Nah, benar abang. Syaratnya tadi saya belum jelasin. Syaratnya gini bang. Baru mulai dihitung gaji itu wajib bayar zakat kalau seandainya sudah nyampe nisab. Misalkan begini, abang uangnya 81 juta, belum wajib sekarang. Nah, 1 Januari 2025, rekening abang udah ada 95 juta, udah wajib zakat belum? Nah, maka ditulis tanggal 1 Januari 2025 saya sudah wajib zakat. Nanti nunggu haul 1 tahun dulu. 1 tahun berarti 1 Januari 2026 lihat uang kita masih segitu atau lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau uangnya masih segitu bahkan lebih tinggi berarti udah nyampe nisab, wajib bayar 2,5%. Tapi kalau perjalanan waktu dari 92 juta setahun 1 Januari 2006 tinggal 28 juta, yang wajib zakat, orang nggak nyampe nisab. Jadi hitungannya 1 tahun dengan nisab gitu. Betul. Bukan sekarang dicek. Ngeceknya pas bapak punya duit segitu, saya kan nggak perlu cekin satu-satu kan, buat BPK saya kan, tangkap sama saya, gitu aja. Jadi itu kita yang paham bang, wah kita 17 juta sebulan,
Ya, berarti kalau ngitung kali 12, maaf ya, nyampe dia. Nah, keluarin 2,5%-nya. Lebih enak. Bareng di Idul Fitri boleh. Supaya apa? Supaya malam Idul Fitri, supaya orang itu juga merasakan kebahagiaan. Ini zakatnya fitrah, ini yang zakat mal, ini Ustaz infak sedekah. Biar apa? Ustadz yang ngurus ini bisa beli sarung, cap gajah melonjor, ya, sholat pakai sarung dia. Bisa marketing ya. Iya. Ada lagi? Kan, Ya, bayar dulu. kita kan setiap bulannya tuh udah dipotong Iya. 2,5%. Apa yang kemarin dibilang wakaf katanya ya? Zakat. Zakat sih itu Iya. Nih, kalau itu udah dipotong, sebenarnya bilang bang, jangan tiap bulan dong, tiap gajian, tiap setahun sekali. Itu mah dianggapnya ya nggak apa-apa sih. Berarti ente nggak usah bayar lagi pak, karena udah setiap bulan udah diambil. Kalau memang itu niatnya zakat mal ya, nggak usah bayar lagi. Ente malah lebih rajin 12 kali. Itu kan sedekah itu. Sebenarnya hitungannya sedekah, hitungannya itu sedekah. Karena gini, aturannya itu kan zakat itu kalau sudah nyampe haul dan nisab. Gitu. Nah kalau abang mau ihtiyat itu berhati-hati, yang itu jangan dihitung. Itu udah sedekah sunnah. Yang abang itu nanti aja kalau malam mau takbiran, nyampe nggak jumlahnya di atas 92 juta? Insya Allah nyampe. Nah keluarin 2,5% tuh pak. Boleh dikasih satu orang, boleh dipecel-pecelin, boleh. Kasih orang miskin, kumpulin anak-anak, kasih salam. Maaf ya, 100. Niatin apa-apa bahagia. Lebih khusus kepala keluarga yang nggak mampu kasih pak, ini buat beli sarungnya nih pak, ini begini boleh. Itu zakat bapak bebas. Kalau sudah diterima sama orangnya, dia mau beli apa terserah, mau ganti iPhone 17 juga boleh. Iya. Itu anggap aja infak ya, sudah kok. Terkait tadi masalah apa? Mazhab Abu Hanifah. Mungkin saya terutama saya mungkin pernah bayar pakai duit tapi jumlahnya 3,5 liter. Kan karena usia kita banget dulu mungkin ketemu gitu belum tahu ilmunya gitu kan. Nah gimana cara ini? Gini, pertama gini Pak, agama Islam itu tidak menghukumi sesuatu yang belum dipahami nggak dosa. Orang yang tinggal di pucuk gunung, yang nggak ada YouTube, dia nggak beragama, dia nggak dihisap, namanya masa fatroh. Jadi ilmu yang bapak belum dapat dulu nggak jadi, ya udah itu dimaafin, udah tutup buku. Yang sekarang minta tolong. Saya kan keliling bau ini ke masjid dihantam gitu. Kenapa? Hitungannya nggak sama, saya bilang. Ente kenapa 3,5 liter? Ini talfik namanya. Kayak saya ngajarin bapak kalau mau berangkat tawaf itu harus punya wudhu. Syafi'iyah kena istri batal, kena perempuan lain batal, sentuh nggak sentuh batal. Kita harus taklid ke mazhabnya Imam Malik. Tapi kalau mau taklid ke mazhab Imam Malik, dari wudhunya harus Imam Malik. Supaya apa? Wudhunya ngikutin Imam Malik, ibadahnya ngikutin Imam Malik. Nanti kalau sudah batal baru balik lagi ke Syafi'i. Jangan wudhunya ngikutin Imam Syafi'i, tapi batalnya ngikutin Imam Malik. Namanya talfik, nyampur adukin mazhab. Makanya harus belajar. Bedanya apa? Basuh kepala sama dalak begitu. Nah sekarang, aduh pak, saya dulu nggak tahu. Kalau bapak masih ingat 2 tahun ke depan ganti. Tapi kalau nggak udah tutup buku, yang nggak tahu nggak dosa. Bapak nggak dosa, yang dosa yang megang ini. Panitianya. Maksudnya Pak Haji di masjid nih, hati-hati gitu. Kalau bapak merasa itu tidak sesuai dengan ukurannya, jangan. Saya nggak mau. Saya orang yang nggak bayar ke Basnas, ke Lazisnu. Tapi secara ini ngikutin, ngirim nih. Tapi buat saya bukan. Anak saya bayar di sekolah, mau 1.000, bodo amat itu mah, nggak zakat itu mah bang, itu mah ini gitu. Nggak itu gitu. Karena biar saya yakin. Saya ketemu dulu 2 malam, beras sudah saya beli. Saya antar depan rumah saya, ke kuping Yagan. Saya datang ke bawah. Saya bawa anak istri saya supaya paham, bang capek nggak kesini? Capek. Licin nggak jalan? Licin. Hidup mau nggak begini, nggak ada TV nggak mau. Besok jadi orang bener, jadi orang baik kayak gini. Kalau nggak bener abang begini nih. Saya bilang gitu kan. Dia yang nyerahin. Nek, ini buat nenek ya, gitu. Dia tahu makasih. Dia nggak tahu itu zakat. Niatnya dari saya. Saya niatnya zakat saya, istri saya mau taukid supaya jangan ini istri saya, ini saya. Saya sebutin walaupun dia udah kenal ini saya namanya ini. Udah, ya nenek terima ya nenek makasih. Saya nggak pakai tangan karena emang nenek ya makasih saya pamit. Nah uang yang malnya saya pisahin, ini bakal beli minyaknya nenek. Gitu. Nggak mungkin beras doang, dia butuh masak. Gitu.
Teradang kongkongnya, nah ini infak sedekahnya, ini kong bakal beli rokok kong infak gitu. Jadi senang gitu. Nah itu memang kesenangan mereka di situ. Dan dia nunggu Pak di sebelah rumah bapak tuh nunggu, ya Allah nih Pak Jadi kok nggak bayar zakat? Dia nunggu. Nah, jangan yang lain dapat, dia enggak. Baik. Nah, itu bukannya nggak boleh ya. Bapak buang berak makan tai di Jakarta, minta maaf di kampung, ya dimaafin di kampung, orang nggak punya dosa. Dosanya di sini. Dosanya di sini. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup jam makan siang ini. Cukup. Bang Edi terakhir ya. Terakhir ada acara nih. Jadi panitia yang kalau diisi buat panitia tuh Boleh. Makanya cara ihtiyatnya Pak Haji Fauzan begini. Bapak ngambil aja petugas. Berapa aktifnya? 4-5 hari. 5 hari. 1 hari itu ada orang yang kerjanya 100.000. Jadi pekerjakan saja. Ente kerja ya jadi penerima zakat. 1 hari 100.000. Berarti 5 hari berapa? 500.000. Nanti kalau ada orang infak dan sodako, maka boleh dikasih buat gaji dia. Nggak usah ngambil beras gitu. Dapatnya gajinya. Nah, dia lebih aman. Sekarang ustadznya yang megang berasnya. Kalau bisa jangan bahasa ambil, nanti dipukul dia. Dia ngangkat siapa? Ngangkatnya stabilillah aja. Gitu. Ya masa ya ustadz disamain nama santrinya, ya nggak apa-apa, dia lebih beras. Abang kata dia nggak 1 kepala, dia dapatnya 2 kepala, jadi 7 liter boleh, ya boleh. Begitu. Ada lagi ya, mudah-mudahan ngaji bukan makin pusing ya. Ya, kebanyakan. Gitu. Kalau makin pusing ya kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa berjumpa pada minggu yang akan datang, insya Allah sudah mulai lanjutkan bacaan kitab kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.